Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki awal semester 2. Kita sudah masuk di tema 5. Nah, kemarin liburan di rumahnya pasti menyenangkan ya. Alhamdulillah kita sudah mulai belajar lagi. Walaupun belajarnya secara daring lagi, tidak akan mengurangi semangat kita. Nah, hari ini kita akan belajar matematika, materi, alat ukur panjang baku, dan hubungan satuan meter dan sentimeter. Nah, alat ukur, pasti kalian pernah ya melihat orang-orang sedang mengukur? Nah, pasti pernah. Selain dengan melihatnya secara langsung, kita juga dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang itu ada 2 jenisnya. Yang pertama yaitu dengan satuan tidak baku, seperti jengkal, langkah, dan depa. Kemudian alat ukur panjang baku. Ya, alat ukur panjang baku ini biasanya digunakan dan disesuaikan dengan ukuran benda yang akan diukur. Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Paham ya? Nah, alat ukur panjang baku yang dapat digunakan disesuaikan dengan ukuran bendanya. Perhatikan contoh berikut ya. Nah, untuk mengukur pensil, ballpoint, kita bisa menggunakan apa? Iya, kita dapat menggunakan penggaris untuk mengukur pensil atau ballpoint. Satuan panjangnya yaitu sentimeter. Dan untuk mengukur panjang kain, kita bisa menggunakan meteran pita. Satuan panjangnya yaitu sentimeter dan meter. Dan untuk mengukur panjang atau lebar tanah, biasanya diukur dengan meteran gulung. Nah, satuan panjangnya yaitu meter. Nah, kalian harus bisa membeda-bedakan ketika mau mengukur benda-benda. Contohnya tadi ya sudah Ustazah sebutkan, pensil, ballpoint itu harus diukur dengan menggunakan penggaris. Ya, kalau panjang kain diukur dengan menggunakan meteran pita. Dan panjang dan lebar tanah diukur menggunakan meteran gulung. Pasti kalian bisa membedakan ya. Nah, perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris berikut. Nah, perhatikan gambar ini. Itu ada sebuah pensil dan penggaris. Ya, perhatikan. Ya, langkah-langkahnya yang pertama yaitu letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Nah, ini diletakkan pensilnya di ujung penggaris, di ujung titik 0 ini ya. Nah, kemudian baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Perhatikan ini ujungnya, ujung pensil ini. Nah, setelah kita letakkan di titik 0, kemudian ujung pensilnya itu berada pada angka berapa? Bisa dilihat? Iya, yaitu angka menunjukkan panjang pensil yaitu 17 cm. Ini ada di angka 17. Paham ya? Ya, semoga kalian paham. Nah, materi selanjutnya yaitu hubungan satuan panjang meter dan sentimeter.
Perhatikan gambar-gambar berikut ya. Ini ada gambar meja, ada gambar papan tulis, ada gambar meja piano, dan ada juga gambar kayu. Nah, untuk mengukur panjang benda-benda di atas akan lebih mudah jika kita menggunakan meteran. Dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter. Dan jika menggunakan penggaris, maka satuan yang digunakan adalah sentimeter. Meter bisa ditulis M, sedangkan sentimeter bisa ditulis cm ya. Nah, kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan sebagai berikut. Perhatikan ya. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, jadi kalau 6 meter sama dengan titik-titik sentimeter, ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Iya, 6 meter sama dengan 6 dikali 100 cm. Jadi 6 meter sama dengan 600 cm. Nah, contoh selanjutnya yaitu 8 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Ada yang bisa menjawab? Ya, ayo kita bersama-sama. 8 meter sama dengan 8 dikali 100 cm. Jadi hasilnya 8 meter sama dengan 800 cm. Nah, sekarang kita balik. Yaitu contoh, perhatikan ya. 500 cm sama dengan titik-titik meter. Yang tadi kita mencari titik-titik sentimeter, sekarang titik-titik meter. Yaitu 500 cm sama dengan 500 dibagi 100. Jadi hasilnya 500 cm sama dengan 5 meter. Selanjutnya 700 cm sama dengan titik-titik meter. 700 cm sama dengan 700 dibagi 100. Jadi hasilnya 700 cm yaitu 7 meter. Paham ya sampai sini? Nah, perhatikan contoh pengukuran panjang meja menggunakan meteran berikut. Nah, ini ada sebuah meja yang akan diukur menggunakan sebuah meteran. Perhatikan ya. Yang pertama, letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Nah, perhatikan gambarnya ini. Selanjutnya, bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Nah, angka tersebut menunjukkan panjang meja yang akan diukur. Bisa ya mengukur panjang meja menggunakan meteran? Ya, pasti bisa. Nah, selanjutnya yaitu alat ukur jangka sorong. Alat ukur panjang lainnya yang sering digunakan sehari-hari adalah jangka sorong. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Ada yang sudah pernah melihat jangka sorong? Nah, nanti Ustazah lihatkan gambar jangka sorong. Nah, ini adalah gambar jangka sorong. Siapa yang sudah pernah melihatnya? Atau bahkan sudah punya di rumah? Nah, kalau sudah punya bisa dicoba di rumah mengukur
benda-benda yang berbentuk bulat atau lingkaran. Benda apa saja yang berbentuk bulat atau lingkaran? Ya, contohnya yaitu kelereng, mur, dan cincin. Secara umum, jangka sorong terdiri atas dua bagian, yaitu bagian tetap dan bagian geser atau bergerak. Nah, selanjutnya yaitu fungsi alat ukur. Ayo diingat kembali, tadi Ustazah sudah menerangkan alat ukur apa saja? Iya, ada penggaris, meteran, dan jangka sorong. Penggunaannya dapat disesuaikan dengan benda yang akan diukur. Perhatikan, penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Ya, contohnya pengukuran panjang buku tulis atau pengukuran panjang pensil. Kemudian, kalau meteran, ya, meteran dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Contohnya yaitu pengukuran panjang meja atau pengukuran panjang papan tulis. Dan yang terakhir yaitu pengukuran yang menggunakan jangka sorong, yaitu dapat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda-benda berbentuk bulat atau lingkaran. Contohnya yaitu pengukuran garis tengah kelereng atau pengukuran cincin, ya, menggunakan jangka sorong. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Semoga video dari Ustazah bermanfaat. Cukup dari Ustazah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.